Halo, Assalamualaikum Mbak Ayu. Waalaikumsalam. Nyun sewu, pulau niku sing Purwakarta. Anak pulau kan 2 tahun yang lalu itu kan ketipu, ketipu sama saudara pas masuk teng Cilacap. Dan ini kondisi tuh betul betul ngomong nggih. Ten Jakarta, Pak. Enten apa? Oh, teng Jakarta. Mm. Jeung nyuwun tulung anak kula nu ben saged bali pripun ngoten lha kayak komunikasi mawon niku lewat kancane ngoten. Mulane cemas. Maksudnya gimana, Pak? Saya nggak paham ini, Pak. Maksudnya gimana? Ceritanya kan pulang ke Cilacap pas lebaran dibawa sama temennya kerja ke Hongkong, bikin paspor segala macem ngoten sampai habis 50 jutaan lah. Nah, bikin mriko niku ketipu niku sama temennya yang di sana itu uang udah ditransfer, orangnya itu di hotel mriko nggak nunggu, malah dianya kabur pulang ke Indonesia. Terus anak kula ditelantarkan ke mriko teng daerah Makau. Terus akhirnya sempat kerja juga di resto ceritanya niku. Lah sakniki kondisine iki nganggur ngoten. Lah terus? Lah saged ngubungi niku saged lewat WA-ne kancane. HP-ne niku digadekke ngoten nggih nganggur niku ngoten. Anak Bapak cowok atau cewek, Bapak? Cowok. Namanya Yusuf Nur Hidayat. Oke. Kulo ngantos judeg bingung kan ya Allah aku nih. Ya Allah. Khawatir kulo kan ngeten. Khawatir saya itu kan lagi lihat berita-berita itu kan ngeri gitu, lihat berita-berita kayak semacam Kamboja, Myanmar, kan, Thailand. Dan khawatir kulo nu kondisi dia nganggur nanti ketemu sama orang tergiur iming-iming ini. Nah itu. Ya, tapi selagi masih ada di Makau, Bapak ataupun di Hong Kong itu bisa dibilang dalam posisi aman. Tetapi jika dia tiba-tiba tergiur dibawa ke Thailand, ya udah ambiar, Pak. Udah ambiar. Oh iya Bu, iya matur suwun pun. Yang penting posisi dia masih ada di Makau atau Hong Kong, walaupun kapuran atau apapun mungkin cuma di penjara, nggak sampai ke batas ke penyiksaan. Jadi nggak ada. Kalau di Hong Kong sama di Makau nggak ada yang namanya penyiksaan, Pak. Tetapi anak Bapak kan dengan sadar ada di sana, Pak. Jadi kan dia kan nggak minta pulang. Iya memang sih dia nggak minta pulang sih, cuman kan khawatir saya itu kan kemarin itu kan sempet restonya itu kan direnov ceritanya, anak saya itu dikeluarin karena teman-temannya ada yang sirik gitulah istilahnya zolim gitu. Jadi anak saya tuh sempet nganggur 6 bulan sampai sekarang. Khawatir saya itu kan yang namanya orang pengangguran, tapi kemarin tuh sempet telepon pas habis lebaran +3 kalau nggak salah, aku telepon lewat nomor temennya. Namanya Mas Dio. Ya dia bilang katanya tenang aja Pak. Lah terus kamu penganggur gimana? Udahlah nggak usah mikirin kamu masalah kemarin di Indo ketipu ini dan itu escape berapa ratus juta. Udahlah ini rumah dijual aja kata saya kan gitu. Rumah jual aja, kita ngontrak, nggak apa-apa kita ngontrak, penting hidup bareng lah. Aku apa jadi cemas kamu di situ kayak gitu nganggur. Saya gitu Bu, itu ceritanya. Oke, ke luar negeri bukannya dapat uang malah mau jual rumah di kampung halaman. Ini ada yang salah kalau kayak gitu, Pak. Iya, justru itu bukan dulu kan anak saya sebelum berangkat ke sana itu kan niatnya itu kan dia kan di Indo itu sempet kerja di pabrik ternama semua di kawasan PIC di daerah Purwakarta. Itu kontrak. Nah sekarang kan umurnya dia kan nggak nyampe, udah umur 30 tahun. Untuk ke pabrik kan nggak bisa. Kemarin sempat pas awal lulus SMK itu kerja di Hino, di Sumindo, di Asahi Mas, terakhir kemarin tuh di Yokohama Kerawang. Nah itu kontrak. Nah akhirnya pas pulang ke Jawa posisi nganggur, ditawarin tetangga kerja ke Hongkong kan gitu, sampai dia minjem uang ke pamannya di Bandung 50 juta buat berangkat itu, buat paspor segala macam gitu. Cuman memang itu kesebutnya memang sih ilegal. Cuman salahnya tuh anak saya tuh gampang-gampang transfer uang ke Hongkong ke temannya itu. Nggak taunya temennya di sana
lepas tangan jadi dia langsung kabur ke Jawa, anak saya di sana dilepas. Itu temannya ya Pak ya, tetangga atau teman yang menipu Pak? Tetangga deket, bahkan masih terbilang masih saudara di daerah Cilacap, masih saudara. Kemarin juga pas pulang lebaran ke Jawa tuh udah biarin nangkepin dulu aja. Terus kata anak saya juga biarin Bang, insya Allah akan ganti lah. Cuman kan yang namanya orang tua gimana dong Mas, kan cemas. Oke lah kamu ke situ tuh niatnya untuk melunasi utang-utang kamu. Masa dulu kan ada kan itu yang saham escape itu loh, yang tanam saham itu kan ada kan, mungkin Mbak udah denger lah. Yang sampai berapa orang tuh miliaran kena itu kan. Nah itu anak saya kan dulu ikut itu gitu kan. Iya, maksud saya adalah itu tetangga saudara bisa nipu sekejam itu kan dunia ini Pak? Iya, itu saudara tetangga. Bahkan kemarin sempat mau istri saya itu sampai mau ngusut, cuman udah jangan dulu karena kita nggak punya bukti kuat. Buktinya di HP anak kita, sedang HP itu sekarang kan digadein di Hongkong. Gimana kita mau tahu buktinya apa sekarang mah kalah sama bukti, kata saya kan gitu. Jangan berasa berusuh, nanti malah kita kena kick balik, kita yang habis-habisan. Saya ngomong gitu ke istri. Iya, jadi artinya adalah tetangga sendiri aja maut, saudara sendiri aja maut Pak? Iya itu Mbak, lu ya sampai 35 juta transfer. Pas sampai sana, dulu tuh awal kenalnya tuh lewat orang Semarang. Orang Semarang namanya Pak Sugiono atau siapa itu di bandara tuh. Dia anak saya berangkat sendiri ke sana juga. Cuman pas sampai sana tuh ngenyamin sempet kirim mungkin ada 7 kali ngirim ke Indo, itu juga buat nyalurin tanggungan anak saya gitu. Nah makanya saya minta tolong sama Mbak Yu ini tuh, maksud saya kirain tadi si Mbak Yu masih di Hongkong gitu. Maksud saya minta tolong anak saya supaya bisa kerja buat ongkos pulang aja ke Indo. Nanti sampai sini untuk masalah urusan utang-utang anak saya biar tak jualin rumah aja gitu. Saya mau ngontrak aja nggak apa-apa lah, penting hidup tentram, keluarga anak semua ngumpul gitu. Saya miris banget lihat berita kayak gitu. Ya Allah. Bapak seharusnya yang saat ini menikmatin hari tua karena anak sudah besar, malah mau kehilangan rumah demi anak tercinta. Iya. Saya nggak tahu harus ngomong apa lagi ya Pak ya. Artinya gini, udah jadi sedih nih saya orangnya. Sebenarnya saya tuh bisa di Hongkong, bisa di Macau, bisa di Taiwan kapanpun saya mau. Cuman Iya. saya nggak bisa bantu orang bekerja kalau dia ilegal Pak. Jadi saya itu tidak berani memberikan pekerjaan pada orang posisi dia ilegal. Tapi pertanyaannya, dia itu mau pulang nggak sih? Sebenarnya kalau dia mau pulang itu sangat gampang sekali Pak. Tetapi banyak laki-laki yang di Indonesia, yang dari Indonesia itu berangkat ke Hong Kong untuk bergaya Pak. Jadi mereka itu gengsi kalau pulang. Apalagi kalau pulang sudah rumah nggak ada dijual lagi. Jadi mereka itu kalah karo gengsi nggih Pak ya. Jadi saya bisa dibilang ya nunggu sampai dia sadar, sampai dia mau pulang sendiri itu aja Pak. Posisi kalau memang di Hongkong dan di Macau Pak, saya bisa bilang itu aman-aman saja. Karena dia sudah kayaknya nggak bisa keluar dari tempat itu Pak, karena dia sudah menjadi kaburan. Jadi tenang saja, yang penting komunikasi dengan baik. Saya nggak bisa ngomong apa-apa Pak. Iya, HP-nya tuh kan kemarin kan digadein, sempet nganggur itu kan waktu ngontrak di apartemen dia di tingkat 7 kan. Temen-temennya sekamar itu menzolimi dia, nggak tahu iri atau apa, masa kerja dia kerja ke anak saya itu di desktop, cuman dia bagian buangin sampah gitu dari atas gitu. Nah sekarang restorannya itu kan lagi dirombak, tapi udah ditempatin sama orang lain. Ada salah satu cewek dari Surabaya itu yang ngecat anak saya, dia disenengin sama bos utama kan ditanya gitu. Anak saya dipecat sama si yang orang Surabaya itu, si cewek itu yang digatelan sama bosnya itu gitu. Makanya anak saya jadi nganggur lagi. Ya mudah-mudahan dengan saya punya nomor Bayu ini Siap. Ya minta tolong nanti misalkan terjadi apa-apa anak saya minta tolong gimana baiknya. Ya mudah-mudahan saya secepatnya juga bisa ngontek anak saya. Siap. Terima kasih banyak sebelumnya. Sama-sama Bapak, semoga ada solusi nih Pak. Untuk saat ini kan kalau saya up di media sosial dia viral, nanti dia malah dibully Pak. Benar nggak? Jadi komunikasi dengan baik. Jika Bapak sudah tidak bisa menemukan dia lagi, Bapak boleh cari saya.
Oke, terima kasih nggih, Mbak. Nggih, matur nuwun. Yo, nggih. Jadi seperti itu ya teman-teman. Banyak sekali kalian tuh bertampang glowing, bertampang macam-macam, tetapi tidak sesuai dengan keadaan yang ada di kampung halaman. Apakah saya melarang kalian bergaya ataupun dengan kehidupan yang luar biasa? Tidak, tetapi sesuaikan dengan keadaanmu di kampung halaman. Jadi itu pesan saya ya buat teman-teman ya. Dan sebentar ya, sebenarnya saya tuh kemarin sempat berhubungan dengan salah satu teman kalian yang posisi saat ini sedang sakit, tetapi karena bukan keluarganya yang menghubungi, saya tuh jadi bingung gitu harus seperti apa dan bagaimana, karena bukan keluarga yang menghubungi saya. Karena prinsip saya kalau bukan keluarga ini saya agak sensitif banget ya teman-teman ya. Takutnya salah, kalau bukan keluarga inti saya bantunya harus seperti apa dan bagaimana, takutnya jatuhnya nanti salah. Jadi